Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 8 untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai konsep perubahan dalam sejarah beserta contoh-contohnya. Namun sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama Augie Raka Mulya, yang kedua Steve Mamoto, yang ketiga Wicak Pratama, dan yang keempat Valda Josephus. Historia artinya mengusut pengetahuan yang diperoleh melalui penelitian. Sejarah atau histori dapat diartikan sebagai kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau atau asal-usul keturunan silsilah, terutama bagi raja-raja yang memerintah. Istilah umum yang berhubungan dengan peristiwa masa lalu serta penemuan koleksi, organisasi, dan penyajian informasi mengenai peristiwa ini mencangkup kosmik, geologi, dan sejarah makhluk hidup, tetapi seringkali secara umum diartikan sebagai sejarah manusia. Perubahan adalah hal yang sangat penting dalam sejarah. Sejarah terdiri atas perubahan-perubahan dan berkelanjutan. Perubahan itu sendiri dapat merupakan sebuah peristiwa dalam sejarah. Jadi, maksud dari konsep perubahan dan berkelanjutan dalam sejarah adalah dalam ilmu sejarah, kita tidak hanya mempelajari tentang peristiwa yang telah terjadi di masa lampau, tetapi dapat berupa pengulangan dan semua peristiwa yang dilakukan oleh umat-umat manusia. Perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Perubahan dapat diartikan sebagai segala aspek kehidupan yang terus bergerak mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat. Sedangkan berkelanjutan dapat diartikan sebagai rangkaian peristiwa yang saling terkait dan berlanjut. Hal ini dikarenakan kehidupan manusia yang tidak lepas dari apa yang terjadi di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang, sehingga setiap peristiwa yang terjadi tidak dapat berdiri sendiri dan saling terkait satu dengan yang lain. Perubahan dan berkelanjutan dalam sejarah dipengaruhi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari masyarakatnya itu sendiri, antara lain perubahan penduduk. Perubahan penduduk yaitu bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk. Yang kedua, penemuan-penemuan baru. Perkembangan teknologi mendorong timbulnya penemuan-penemuan baru yang menyebabkan perubahan dalam masyarakat. Dan yang ketiga, konflik dalam masyarakat. Terjadinya konflik dalam masyarakat menyebabkan terjadinya perubahan ikatan sosial di masyarakat. Dan yang keempat dan yang terakhir, pemberontakan dalam masyarakat. Terjadinya pemberontakan menyebabkan perubahan struktur pemerintahan yang berimbas pada perubahan kehidupan masyarakat. Faktor eksternal adalah penyebab yang didasarkan karena adanya perubahan dari luar yang dijadikan inspirasi dan mengikuti langkah yang sama atau mirip pada kenyataan yang ada di luar untuk melakukan suatu perubahan yang berarti. Faktor eksternal dalam suatu perubahan sejarah dapat terjadi akan beberapa hal, seperti yang pertama, lingkungan alam fisik yang ada di sekitar manusia. Contohnya adalah bencana tsunami Aceh yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004. Pasca peristiwa tersebut menyebabkan puluhan ribu orang meninggal dunia, rusaknya infrastruktur, dan lumpuhnya aktivitas masyarakat Aceh. Yang kedua, perangan dengan negara yang lain. Contohnya, Jerman mengalami perubahan ideologi setelah Perang Dunia Kedua berakhir, yaitu terbaginya Jerman Barat yang berideologi liberal atau Amerika Serikat, dan Jerman Timur yang berideologi komunis atau Uni Soviet. Yang ketiga, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Masuknya budaya baru atau budaya asing ke dalam suatu masyarakat akan mempertemukan dua kebudayaan yang saling mempengaruhi satu sama lain. Pengaruh ini disebut dengan akulturasi, yang berarti perpaduan antara dua kebudayaan atau lebih yang berbeda serta berlangsung secara damai dan serasi, di mana kebudayaan asli atau kebudayaan lokal tidak hilang. Jadi, bagaimana konsep perubahan dan berkelanjutan dalam sejarah? Pembahasannya seperti ini.
Manusia mengalami perubahan dan berkelanjutan, maksudnya manusia dalam setiap detiknya mengalami perkembangan apabila dalam kehidupan masyarakat terjadi gerak secara berturut-turut dari bentuk satu ke bentuk yang lain, dari bentuk yang sederhana menuju bentuk yang lebih kompleks. Dan dikatakan mengalami perubahan apabila dalam masyarakat terjadi perkembangan secara besar-besaran dalam waktu yang relatif singkat. Perubahan terjadi karena adanya pengaruh dari luar, dan hal ini terus berkelanjutan sampai manusia meninggalkan alam dunia. Contoh dari perubahan adalah perubahan selama sejarah Indonesia, di mana Indonesia mengalami perubahan dari masa prasejarah, masa kerajaan Hindu-Buddha, kerajaan Islam, masa penjajahan, hingga masa kemerdekaan. Selain perubahan dalam bentuk pemerintahan, perubahan juga dapat terjadi dalam hal budaya atau teknologi. Misalnya perubahan pola produksi menjadi menggunakan mesin dan munculnya produksi massal dalam revolusi industri pada abad ke-19. Perubahan dapat berlangsung dalam waktu singkat, menyeluruh, dan mendadak, yang disebut dengan revolusi. Contoh revolusi adalah revolusi Prancis, yang secara singkat merubah tatanan kehidupan Prancis dari negara feodal yang absolut di bawah raja menjadi suatu republik dengan tatanan hukum dan demokrasi. Perubahan dapat berlangsung bertahap dan dalam waktu lama yang berupa evolusi. Misalnya adalah perubahan bahasa Indonesia yang mengalami perubahan karena masuknya kata serapan dari bahasa asing secara bertahap. Keberlanjutan dan perubahan merupakan konsep sejarah yang berhubungan dengan waktu. Waktu sendiri merupakan bagian dari sejarah, selain ruang, latar atau tempat kejadian, dan manusia atau pelaku sejarah. Dalam disiplin, sejarah konsep atau waktu meliputi perkembangan, keberlanjutan, atau kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Suatu etape sejarah dikatakan berkelanjutan atau berkesinambungan apabila suatu masyarakat baru hanya melakukan adopsi dari lembaga-lembaga lama yang sudah ada, sedangkan etape sejarah disebut berubah apabila dalam masyarakat tersebut terjadi perubahan sejarah besar-besaran waktu yang relatif singkat. Perubahan terjadi karena adanya pengaruh dari luar. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih kepada Mem Marlina Manimage dan teman-teman yang telah mengikuti presentasi ini. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan kita semua, dan mohon maaf apabila di dalam penyampaian tadi ada kesalahan kata dan pengucapan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.